Hari ini aja kita akan ngecek sekitar 30 rumput. Penandanya itu seperti dibikin ada gabus apung ya. Oh, itu sudah ada isinya. Begitu kita simak ada setumpuk, jadi situ saja dia bertelur gitu. Lucu ya, bisa dimakan langsung ya. Lokasi perburuannya seperti ini, kita mau lihat dulu keberuntungan kita dapat apa hari ini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah lihat dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Oke, ini titik lokasi kita mancing es kolar. Nah, jadi memang dia itu terbiasa ada di palung-palung. Nah, ini yang kita siapin, ini bait fishnya. Jadi ini adalah umpannya es kolar. Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Nggak pernah. karena ini namanya kuah tokoli bahasa Banggai. Kalau di sini tokoli, jadi sebiasa makan ini dari kecil sampai dewasa. Pulau Bangkurung adalah bagian dari Kepulauan Banggai. Namun secara administratif, pulau ini berada di Kabupaten Banggai Laut. Masyarakat di Bangkurung terbagi dalam 3 kelompok etnis, suku Banggai, Bugis, dan Bajo. Oke, ini sedang prepare saya Bang Aco, Bang Amin. Ini kita mau mancing ikan, tapi yang pasti berangkat sore-sore segini. Ayo, ikan apa belum kebayangkan, tapi yang pasti ikan ini bukan sembarang ikan dan nggak mudah untuk nangkapnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari desa Kalukapi. Yuk langsung aja. Perairan di sekitar Pulau Bangkurung ditandai dengan banyaknya reef dangkal. Kedalamannya bervariasi antara 1 hingga belasan meter. Di antara reef dangkal ini terdapat banyak palung dengan kedalaman 100 hingga ribuan meter. Di luar kawasan reef dangkal, langsung patah menjadi lautan dalam. Banyaknya palung laut ini merupakan karakter khas perairan Sulawesi dari daratan utama Pulau Bangkurung. Perairan dangkal di Banggai Laut ditandai dengan gejala overfishing. Namun untuk perairan dalamnya masih dalam kondisi yang sangat sehat. Ditandai dengan masih sangat mudah didapatkannya ikan jenis kakap batu, tuna gigi anjing, dan es kolar. Oke, ini titik lokasi kita mancing es kolar. Nah, jadi memang dia itu terbiasa ada di palung-palung. Nah, palung itu sendiri memang banyak di Sulawesi ya? Iya, betul. Sebenarnya dulu es kolar itu pertama kali ditemukan di daerah Takabonerate, pokoknya di Sulawesi tapi selatan. Nah, ini sekarang kita ada di Sulawesi Tengah. Ini buat saya hari pertama saya akan bermalam di spot ini. Tapi buat Aco, ini udah malam keberapa, Cok? Malam ke-3. Ikan jenis es kolar ini memang tidak populer untuk dikonsumsi. Kebanyakan dipancing untuk dijual kepada eksportir ikan. Sebab es kolar saat ini hanyalah laku keras di pasar luar negeri. Daging es kolar yang mengandung banyak zat lilin digunakan untuk bahan obat pencahar. Ikan es kolar atau ikan nanas adalah jenis ikan nokturnal, yakni aktif pada malam hari, sehingga waktu memancing ikan ini paling efektif ketika malam hari. Oke, baik. Nah, ini yang kita siapin, ini bait fishnya. Jadi ini adalah umpannya es kolar. Bayangin, makanannya aja segede gini, apalagi es kolarnya. Ini jenisnya barakota. Nah, biasanya patokannya gitu. Di mana ada barakota, itu ada es kolar. Penggunaan umpan yang tepat akan memperbesar kesempatan mendapatkan ikan target buruan. Secara alami, ikan predator akan lebih memilih mangsa umpan alaminya di alam dibandingkan umpan jenis lainnya. Walah. Oke.
Kita pikir tadi eskolar, ternyata yang naik Big Kerapu. Lepas di pengikat, ikatan di cincin tadi, lepas di situ. Pada akhirnya memang manusia cuma bisa berusaha aja. Hasilnya kita pulangkan semuanya memang ke Yang Maha Kuasa. Jadi ya seperti ini, kita udah jalani dari awal, sudah di tempatnya, sudah memakai umpan yang benar, sudah memakai cara yang biasa kita lakukan, biasa yang Bang Aco lakukan. Tapi resultnya ya belum rezeki aja. Next time mungkin kalau kembali lagi ke perairan Sulawesi, saya baru bisa lihat eskolar seperti apa. Belum ya. Nanas di Pulau Bangkurung digunakan sebagai tambahan bumbu. Kuliner khas daerah ini, daeng misalnya, banyak menggunakan nanas sebagai bumbu pada proses masaknya. Ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak bisa kita konsumsi langsung begitu saja. Ada bumbu rahasianya juga. Nah, ini yang kita cari, buah mudanya. Jadi kenapa yang diambil itu yang muda? Karena misalnya yang seperti ini dalamnya masih putih ya? Iya. Masih tawar, belum ada rasanya sama sekali. Kasih cabut. Oke. Jadi ternyata rahasia untuk bisa makan daeng dengan enak adalah nanas hutan yang masih muda. Biasanya, daeng menggunakan jenis ikan tertentu yang berukuran besar yang sulit dijual dalam kondisi segar. Pasar terbesar daeng adalah daerah Luwuk, Kendari, hingga Makassar. Daeng. Nah, ini yang sedang kita jemur ini namanya daeng, di sini disebutnya. Daeng itu sendiri sejenis seperti olahan kering, seperti dendeng. Nah, ada beberapa jenis ikan yang memang enak untuk dijadikan daeng. Nah, salah satunya ini ikan nanas. Nah, ini nanti akan kita olah bersama-sama dengan bumbu yang tadi saya cari. Kenapa? Karena ikan nanas ini harus begitu masaknya. Kalau tidak bisa dikonsumsi. Cukup. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan cita rasa masakannya yang kompleks, banyak bumbu. Nah, ini yang saya bicarain ini eskolarnya aja udah kompleks. Lihat nih, bumbunya macam-macam. Selain bumbu rahasia nanasnya tadi, ini kalau misalnya ada kemangi, ada kencur, ada jahe, ada serai. Jadi untuk makanan yang kompleks perlu bumbu yang kompleks biar apa? Biar rasanya eskolar ini dia punya kandungan lilin, lapis luar lilinnya itu sangat kurang bagus lah kalau kita konsumsi begitu saja. Dilawannya pakai apa? Pakai nanas yang kalau dimakan begitu saja asam. Oke. Wah, enak. Enak. Oh, kaget. Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Padahal ini asam. Tapi tidak ya? Tidak. Enak-enak aja ya? Enak. Udah dari dulu biasa makan juga ya? Iya, karena ini namanya kuah tokoli bahasa Banggai. Kalau di sini tokoli. Jadi sebiasa makan ini dari kecil sampai dewasa. Kita mau cari protein, sumber protein masyarakat di Tobelo Dalam. Nah, ini jadi memang lokasi perburuannya seperti ini. Kita mau lihat dulu keberuntungan kita dapat apa hari ini. Nah, lucu nih alatnya. Ada yang pakai panah, ada juga yang pakai ini bambu diruncingin. Ini yang untuk sogili. Kasih tusuk begitu? Oh, baik. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Kita beruntung apa tidak hari ini.
sogili itu bersarangnya yang di bawah-bawah batu begini. Nah tadi kenapa para bapak-bapak ini pakai kacamata, terus seperti nyelup-nyelupin kepala, itu maksudnya gini, kalau sogili itu dia ada gelembung di saat bernafas, nah itu yang kelihatan ya, ada gelembung-gelembungnya, ada bubblesnya itu. Ini coba kita lihat nih, ini berhasil apa enggak, soalnya ada jauh di dalam sana. Angkat rame-rame batu. Penasaran dengan keahlian para penjelajah Halmahera, saya pun mencoba kemampuan saya mencari target buruan. Ini kacamata bikin sendiri kan? Susah ya ternyata ya. Dan bukannya jelas, ini malah kayak mata minus. Susah, coba yuk. Bismillah. Kayaknya saya tekniknya salah deh. Nggak jalan nyelup gitu kan ya. Aduh. Susah lah ternyata. Dan lihat, perhatiin, memang cara nyarinya ini kita melawan arus. Komunitas suku Tobelo Dalam di Pulau Halmahera Besar ini tersebar di sebagian wilayah hutan Halmahera Timur. Biasanya bermukim di daerah pinggiran sungai. Udang apa ini bilang di sini? Udang kali. Ya, oke. Di sini bilangnya udang kali, memang ini udang air tawar, tapi lihat deh. Seperti udang selingkuh nih yang di Wamena. Ada capit kepitingnya, lihat. Besar. Nah, tadi perhatiin kan, dia memang bersembunyinya di dekat kayu-kayu situ ya. Nah, jadi memang habitatnya biasanya di yang berarus seperti ini, tapi perlu diingat juga karena dia cari tempat persembunyian, itu biasanya ada di balik-balik kayu atau batu ya. Sah, ya kan? Ini yang tadi saya bilang prestis gitu, walaupun susah nyarinya, tapi begitu lihat, oh ternyata hasil buruannya yang seperti ini. Keren ya? Tadi ini dapat dia di dekat batu-batu. Ya Di pinggir-pinggir. begitu. Ini lihat. Biasa memang dapat ukuran sogili yang segini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi sogili ini sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis hewan yang hidup di air kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah lihat, dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Nah, kalau ini dia kan nyaru nih dengan batu-batu nanti atau lumut-lumut di pinggir. Itu sebenarnya teknik pertahanannya dia dari predator. Tapi karena berhubung sudah ahli, tetap bisa lihat ya. Tadi saya cari-cari tidak nampak, itu dari mana? Itu. Dia masih ke atas sana lagi. Oh, itu juga dapat. Wadah. Ya. Ini dapat di bawah batu atau? Ya, di bawah batu. Di bawah batu. Iya ya. Pinjam ya. Ayah, diputar. Lihat warnanya deh. Nah, ini sungai besar. Kalau ada sungai-sungai kecil, GP warna begini juga. Ada yang begini, ada yang hitam. Polos. Ya. Rasa sogili ini seperti belut, seperti lele, tapi dia punya teksturnya mirip, tapi ada rasa gurihnya dari dagingnya sendiri. Jadi walaupun bumbu-bumbunya minim, bumbunya cuma pakai rica, garam, sama ada sereh. Tapi kalau overall setelah masuk ke mulut rasanya enak.